Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Pada kesempatan kali ini saya membawa satu buku, sebenarnya buku lama tapi dicetak ulang. Buku Khazanah Intelektual Islam, karya Nurcholish Madjid. Ya, ini terbitan dari Nurcholish Madjid Society dan buku Obor. Ini terbitan kesekian deh kayaknya ya, karena ini buku lama. Tadinya saya sempat bertemu dengan buku ini dalam cetakan yang lama dan sebenarnya pernah dibedah ya di Bekasi Books Club, dibawakan oleh Bang Fikri. Saat itu sangat menggoda saya untuk kembali membaca buku ini. Dulu belum pernah baca sih, cuman pernah kita percakapkan gitu ya, zaman masih di Mundilan dulu, masih zaman anak pesantren. Jadi sebenarnya dia terbit udah terbitnya tahun berapa nih ya? Sebenarnya udah cukup lama tapi dicetak ulang dan menurut saya sangat relate sih dengan sekarang ya. Ini 2019 cetakan ulangnya. Ya 84. Terbit yang pertama adalah 1984. Jadi zaman saya masih sekolah dulu pernah memperbincangkan ini ya. Karena memang di dunia pemikir Muslim di Indonesia, Nurcholish Madjid memang memiliki posisi yang penting gitu ya, dengan pro dan kontranya tentunya. Nah, buku ini cukup tebal, Khazanah Intelektual Islam, yang sebenarnya sederhana isinya. Isinya hanya muqaddimah dan 10 tokoh ilmuwan Muslim yang diulas oleh penulis ya. Jadi tapi muqaddimahnya tebal sekali. Ya, ini muqaddimahnya itu hampir 100 halaman. Muqaddimah ditulis oleh Nurcholish Madjid ya. Ini sebagai dudukan penting, tapi memang jadi penting gitu. Muqaddimahnya ini menjadi penting sekali ya. Mungkin malah kayaknya mayoritas isi cerita buku ini justru di muqaddimahnya. Baru berikutnya adalah nama-nama setiap ilmuwan, setiap pemikir Muslim diurutkan sesuai kronologis. Ada 10 ya, 10, dan saya pikir sangat menarik untuk dinikmati. Saya sendiri posisi masih, jadi ini cukup lama ya. Saya biasanya tergoda waktu setelah bedah terus langsung pengen ngebaca gitu, biasanya terus cepat selesai. Tapi buku ini lama karena memang banyak part-part yang ternyata asik gitu dinikmati ya. Oke lah, sekilas ya. Seperti biasa ini foto buku, jadi tidak berharap saya menceritakan review dengan gamblang dan tartil gitu ya, akademis gitu. Enggak, ini hanya ngobrolin tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Oke, yang pertama mungkin di muqaddimah ya. Ini muqaddimah, seperti saya sampaikan tadi, muqaddimah yang ditulis oleh Nurcholish Madjid ini dibagi dua judul. Yang pertama itu adalah Warisan Intelektual Islam, dan yang kedua Tinjauan Selintas tentang Modernisme Islam. Nah teman-teman, ini menurut saya jadi menarik sekali. Bagaimana Nurcholish Madjid menuliskan dari sejak awal, sejak paling secara kronologis gitu ya. Justru disorot yang di awal itu pada Umar bin Khattab. Jadi di antara sahabat yang paling tidak 4 sahabat yang akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat rasional gitu, sangat rasional. Dia berani beristihad, dan bahkan banyak sekali sirah nabawiyah kita ya, di sejarah kenabian itu banyak disampaikan betapa banyak ayat dan hadis yang seolah-olah seperti mau menjelaskan atas pandangan Umar atas sesuatu gitu. Jadi demikian ininya ya, tajamnya cara pandang Umar. Makanya julukannya saat itu kan Al-Faruq ya. Dia ada seorang pembeda antara al-haq wal batil gitu. Jadi Umar ini jadi posisi yang penting dari sisi itu. Mungkin kalau teman-teman sering dengar yang Hajar Aswad itu kan, dia nggak mau nyium Hajar Aswad. Kalau saya melakukannya karena Rasul melakukannya aja gitu. Jadi secara rasional dia sebenarnya nggak masuk gitu ya. Dan banyaklah tentang itu ya. Bahkan termasuk membukukan Al-Quran itu juga cara pandang Umar di awalnya, walaupun terus akhirnya berhasil diselesaikan di zaman Utsman. Tapi sejak awal tuh idenya dari Umar bin Khattab. Bagaimana penjara mulai diberlakukan, banyak ya.
Bahkan kalau bukunya Haikal ya, yang serial Khulafaur Rasyidin itu kan kayaknya yang paling tebal Umar. Umar bin Khattab itu paling tebal karena memang banyak yang bisa dieksplor dari cara pandang beliau. Nah, mengapa Umar sebenarnya ini saya lihat ini versi saya aja ya. Kenapa di sini disampaikan Umar bin Khattab? Karena memang kita sedang menelusuri khazanah intelektual. Jadi ternyata Umar cukup penting dalam membangun pilar berpikir umat Islam. Tentu keempat sahabat lain tidak lalu enggak ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini seorang yang sangat pemikir yang keren ya. Nah, dari pendekatan kronologis tadi runut ya, mulai umat, mulai Islam mulai meluas, mulai melebar kekuasaannya, terus perselisihan antara beberapa pandangan ya, mungkin mulai zaman Ali ya, ada dengan Muawiyah gitu, terus berlanjut sampai ada golongan-golongan Khawarij yang nggak mau tahu, atau Murji'ah yang kembali ke Quran. Udahlah, kalau ada perbedaan kita biarkan dulu aja lah, biarkan nanti waktu yang berbicara, dan dalil akan menemukan, akan terjawab nanti pada akhirnya. Jadi ketika bentur dia cenderung menahan gitu ya. Nah, golongan-golongan itu yang akhirnya, nah ini versinya buku ini itu dia menceritakan kayak ininya nih, apa namanya ya, akarnya dari nanti suatu saat ini menjadi apa gitu ya. Jadi dari awal zaman Khulafaur Rasyidin, terus benturan, ada perbedaan-perbedaan, muncul golongan-golongan, muncul pemikiran, nanti sampai dengan keragaman mazhab ilmu kalam misalnya, ada Qadariyah, Jabariyah, lalu ada Mu'tazilah pada akhirnya. Terus kan itu menjadi akar dari pohon sejarah ya. Pohon sejarah itu kan pohon ya, sejarah. Pohon sejarah dari pemikiran Islam gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sekali ya di sini, sampai Wasil bin Atha ya. Wasil bin Atha kan Mu'tazilah ya. Terus Abbasiyah, Umayyah ya, antara Bani itu kan sempat ada pergeseran ya. Terus catatan kelam kita itu justru ketika kaum rasional, ini juga disinggung di buku ini. Kaum rasional yaitu kaum Mu'tazilah yang mendahulukan akal itu, ketika dia mendapatkan posisi memimpin di zaman Abbasiyah, betul ya, di zaman Abbasiyah, itu justru melakukan kekerasan ya terhadap lawan mazhabnya gitu, lawan politiknya, lawan pemikirannya. Dan ini menurut penulis di sini itu titik kelam kita gitu. Jadi golongan yang mengaku rasional itu justru tergoda ketika dia masuk kekuasaan, tergoda untuk melakukan tindakan represif ya, tindakan keras terhadap umat yang berbeda pandangan dengannya. Ini sangat tidak rasional sebenarnya. Jadi rasional tapi jadi sangat tidak rasional, dan itu menimbulkan pertumpahan darah ya. Mungkin kalau teman-teman nanti baca di buku ini, maupun silakan searching ke sejarah tentang beberapa imam yang banyak di penjara dan sebagainya, itu kan sebenarnya selek-selek di sengketa itu. Dan akhirnya itulah yang menimbulkan naik turunnya pemikiran Islam. Dan bahkan kalau di penulis ini menyampaikan kita termasuk dalam posisi yang sedang turun karena arah sejarahnya. Dan itu perlu dibangunkan kembali. Jadi buku ini sebenarnya kalau saya melihatnya sih seperti menggelitik umat untuk kembali tradisi berpikir di kalangan intelektual Muslim. Menariknya ini buku udah lama loh ya. Bahkan dulu di zaman saya masih sekolah itu Nurul Khalis Majid sering dinisbatkan ya, diberikan gelar sebagai teman-teman liberal gitu yang hati-hati dengan pemikirannya gitu ya. Karena padahal sementara ini justru membangunkan cara berpikir ya. Ya memang ketika perbedaan antara yang tadi
dianggap sangat liberal atau sangat puritan gitu. Masalahnya itu nanti bukan di simpulan ya, di beberapa benang merahnya. Nanti pas di Muqaddimah yang judul yang kedua, tinjauan selintas modernisme Islam, itu disampaikan problemnya sih bukan masalah kita ikut pendapat siapa gitu, tapi sebenarnya bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu ya. Dan itu yang menjadi catatan penulis ya. Jangan sampai terulang kembali catatan kelam sejarah kita karena satu paham memimpin dan dia melibas paham yang lainnya. Menurut saya ini menarik ya. Di sini disampaikan juga tadi tak kasih batas ya. Ada pemikir Islam tapi di barat ya. Pemikir Islam di barat yang Hamid Algar yang mengkritisi pikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, nanti dua nama itu ada di dalam buku tokoh yang akan ditulis di buku ini. Tapi Hamid Algar ini mengkritisinya dari sudut pandang pembaharu. Kan ini modernisme ya. Muhammad Abduh ini kan paling akhir ya di modernisme. Kalau di buku ini ditulis di paling akhir nanti. Al-Afghani gurunya Muhammad Abduh. Terus dia ini mengkritisi mereka berdua ini. Cara berpikirnya dengan sudut pandangnya Hamid Algar ya. Yang memang dengan beberapa catatan. Tapi kan kalau konteksnya kembali ke tadi bagaimana menyikapi perbedaan, maka sebenarnya ya bisa benar bisa salah, keduanya bisa benar bisa salah. Namun di sini disampaikan betapa efek dari cara pandang memberikan jarak kepada para pemikir modernisme itu menjadi jadi kayak jangan baca ini bahaya nih gitu loh ya. Dan itu dikritisi oleh penulis ya. Seharusnya seperti itu tidak terjadi ya. Makanya di dalam tinjauan selintas tentang modernisme Islam ini disampaikan sebenarnya ya itu yang harus dijaga gitu. Saya jadi ingat masjid di tempat saya, di rumah saya yang lama, Masjid Al-Ghani. Masjid Al-Ghani itu ketua DKM-nya salah satu ketua DKM karena sudah berganti-ganti. Salah satu DKM itu pernah membuat tagline yang saya suka banget tagline-nya. Tagline-nya itu adalah Masjid Al-Ghani perbedaan, cerdas menyikapi perbedaan, terbuka dalam pemikiran, cerdas menyikapi perbedaan. Menurut saya itu cara unik ya, tagline yang sederhana tapi pas gitu. Terbuka dalam pemikiran, berarti kita terbuka aja, mau berpikir mau gaya apapun, ayo kebuka. Dan cerdas menyikapi perbedaan, sehingga ada ruang dialektika untuk dibahas perbedaan-perbedaan itu, sehingga akhirnya kita ngumpul dalam masjid yang sama tapi perbedaan nggak ada masalah gitu. Dan saya merasakan ketika di kepemimpinan nggak apa-apa lah sebut nama notis ya, Pak Amin Mansur ya, yang memberikan ide tagline itu, saya merasakan geliat jamaah itu terasa karena ternyata sederhana ya. Kalau teman-teman mau coba cari tahu masjid-masjid yang cukup keren di Nusantara ini, di negeri kita ini, benang merahnya ternyata kan bagaimana pengurus itu mampu menampung seluruh perbedaan sehingga atmosfernya nyaman, lalu para jamaah itu bisa berkreasi mencurahkan ide dan potensinya untuk kepentingan masjid gitu. Benar nggak sih? Joko Karyan. Yang lain udah banyak contoh ya masjid-masjid keren ya. Dan salah satunya di Al-Ghani di tempat saya itu saat kepemimpinan beliau dan dengan tagline yang itu kami bergerak semua itu, bergerak. Bahkan yang ngisi pengajian pun beda-beda tanda petik mazhab gitu ya, bukan mazhab sih, beda organisasi lah ya. Tapi tetap nyaman aja gitu. Karena terbuka dalam pemikiran, cerdas menyikapi perbedaan. Dan saya pikir semangat ini menambahkan, ini nggak ada di buku ini, tapi saya menambahkan karena butuh buku kan apa yang saya pikir dan apa yang saya rasakan. Saya pikir saya menambahkan kalau saya baca buku ini dan saya kembali ke pengalaman yang saya alami, kayaknya cocok gitu. Cocok dengan tagline-nya Masjid Al-Ghani, terbuka dalam pemikiran, cerdas menyikapi perbedaan. Nah, itu mukadimahnya. Kalau teman-teman baca, setiap bab itu ada catatan dan catatannya banyak sekali. Ya khas orang Nurcholish Madjid ya. Dia punya referensi yang sangat kuat. Ya. Banyak sekali referensi bukunya.
Sehingga menurut saya sih buku ini sangat sangat nikmat dicicipi. Oke, lalu bergerak. Nah, ini dia. Jadi mukadimahnya yang panjang dan tebal itu udah menceritakan banyak hal. Saya ini sama sekali hanya kulit banget ini yang saya sampaikan. Teman-teman baca sendiri ya. Yang jelas berunut gitu dari Umar Khattab sampai dengan pemikir-pemikir sekarang bahkan kontemporer gitu ya. Lalu setelah selesai mukadimah dengan 2 judul tadi, Warisan Intelektual Islam dan Tujuan Selintas tentang Modernisme Islam, penulis mulai kepada tokoh-tokohnya. Dimulai dari Al-Kindi. Al-Kindi ini kan meninggal di 258 Hijriah atau 870 Masehi. Jadi Al-Kindi dengan judul, ini sekarang ini, setiap tokoh itu ditulis di buku ini lalu diberikan judul. Judulnya ini sudah menggambarkan mewakili apa sih tokoh ini. Di sini disampaikan judulnya Risalah tentang Kemahaesaan Tuhan dan Keterhinggaan Masa Alam. Ngeri ya, bagus ya. Jadi risalah tentang Kemahaesaan Tuhan dan keterhinggaan. Jadi ada batasan atas alam. Risalah tentang akal. Jadi Al-Kindi di buku di sini disampaikan beberapa atau banyak peran yang diberikan oleh Al-Kindi dalam khazanah intelektual Islam, ya, pikiran-pikiran Al-Kindi. Kemudian Al-Asy'ari ini 913 Masehi meninggalnya. Ya, risalah pembedaan. Sebentar ya, saya tulisan dia terlalu bagus ternyata. Al-Asy'ari teman-teman paham ya, Al-Asy'ari ini kan termasuk yang ulama Islam, Sunni Islam, dan dia cukup ini di ilmu kalam ya. Risalah pembelaan bagi pengkajian ilmu kalam ya. Jadi di sini tentang ilmu kalam. Kalau tadi masalah Qadariyah, Jabariyah, perbedaan di antara itu, terus ada Mu'tazilah, Al-Asy'ari ini kan sampai menjadi Asy'ariyah gitu ya. Dan ini menarik ya, diceritakan di sini dan beberapa buku karyanya ya. Dulu sempat ada yang menganggap ilmu kalam itu adalah bid'ah. Maka dia terus ilmu kalam ini ya, maaf kalau teman-teman, ilmu kalam itu ilmu tentang sebenarnya ilmu ketuhanan ya, ilmu ketuhanan dalam Islam ya, ilmu kalam. Saya di pesantren dulu dapat pelajaran ilmu kalam, teologi. Ya, itu dia tentang Al-Asy'ari. Lalu Al-Farabi ini meninggal di 950 Masehi. Dia menggunakan judul Perincian Ilmu Pengetahuan. Dia mulai di ini menyampaikan jenis-jenis pengetahuan. Jadi burhani, argumentatif ya. Bagaimana seorang Farabi menangkap pikiran-pikiran Plato dalam buku Republiknya ya. Oke, itu Al-Farabi, Perincian Ilmu Pengetahuan. Kemudian Ibnu Sina terkenal di kedokteran ya, tapi di sini disampaikan ini dia meninggal 1037 Masehi ya. Kalau di sini justru penulis memberikan judul pada bab tentang Ibnu Sina ini adalah risalah tentang peneguhan kenabian dan tafsir akan simbol-simbol serta lambang-lambang para nabi. Jadi percakapan tentang apa itu wahyu yang diterima oleh para nabi. Kemudian ada Al-Ghazali, semua kita paham lah ya siapa Al-Ghazali. Al-Ghazali seorang ulama besar ya, bahkan menjadi pembatas antara Qadim wal baru itu apa ya, antara era pikiran lama dan pikiran baru itu katanya pasti Al-Ghazali. Ini penjelasan yang menentukan Imam Ghazali ini. Ya, walaupun kalau dalam kajian dunia pemikiran Al-Ghazali ikut andil juga, karena ada satu buku yang menjadi dasar beberapa kaum muslimin yang menghindari ilmu filsafat karena bahayanya ilmu filsafat versinya Al-Ghazali ya. Walaupun sebenarnya di buku-buku Al-Ghazali sebelum dia akhirnya menulis tentang itu,
justru banyak yang pendekatannya sangat filosof ya. Jadi dia kalau dia mau mengkritisi para filosof, Al-Ghazali itu mempelajari detail tentang filsafat itu sendiri. Jadi dia harus tahu dulu. Ini cukup panjang ya di Al-Ghazali ya. Ada beberapa pasal-pasal yang saya pikir teman-teman bisa menikmatinya perlahan-lahan. Nah, setelah Al-Ghazali ini ada Ibnu Rushd. Ini tokoh ulama yang menjadi menarik belakangan ini. Ibnu Rushd ini kalau sekarang nyebutnya kalau sekarang Eropa ya, di Eropa menyebutnya Averroes. Dia judulnya adalah makalah penentu tentang hubungan antara filsafat dan syariat. Ini sebenarnya satu makalah dia yang saya kayaknya pernah bahas ya di buku Reopening Mind of Muslim ya kemarin ya. Itu ada satu makalah yang sebenarnya tidak terlalu tebal tapi menjadi titik tolak yang penting, penentu antara hubungan antara filsafat dan syariat, ya, Maqayis al-Burhaniyah ya, silogisme demonstratif. Di sini menjadi titik pentingnya Ibnu Rushd itu ya tadi ketika cara pandang kita pas meletakkan akal sebagai piranti menangkap kebenaran, menangkap syariat gitu, maka atas perbedaan dan yang lainnya itu kita bisa memahaminya gitu. Ya, aku yang sering mengapa di dalam Islam itu disebutnya al-fiqih gitu kan. Usul fikih itu kan pemahaman sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat rasional ya di situ. Nah, menemukan titik itu yang di makalahnya Ibnu Rushd ini mencerahkan kita. Oh, ternyata ya ujung-ujungnya rasional itu penting. Itu adalah perangkat untuk menangkap itu. Tapi ya tidak terlalu rasional gitu kan ya. Jadi menggunakan akal dengan porsi yang tepat karena itu adalah bagian dari petunjuk ya. Atau namanya bukan piranti untuk menangkap petunjuk, untuk membaca petunjuk Allah. Makanya istilah burhan itu ya. Jadi harus ada jelas tapi dengan bukti-bukti yang nyata. Oke, menurut saya Ibnu Rushd menjadi titik tolak yang penting dalam pikiran umat Muslim sampai dengan saat ini. Menurut saya perlu kembali membaca buku tentang mereka, prinsip-prinsip syariat yang pas gitu. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini di sini pakai judulnya Tangga Pencapaian. Ibnu Taimiyah ini meninggal di 1328 Masehi ya. Ini juga ulama yang cukup produktif ya, bukunya banyak sekali yang ditulis ya, dan dia juga mengulik lebih dalam tentang kelanjutan pikiran-pikirannya Ibnu Rushd tadi tentang bagaimana sebuah perangkat selain akal itu ada as-sami, berita yang kita dengar, kita tangkap dengan indera, lalu dengan rasional, dengan otak kita. Dan Ibnu Taimiyah juga catatan penting di Ibnu Taimiyah sebenarnya banyak sekali ya buku yang beliau yang sampai sekarang menjadi rujukan kita ya. Ibnu Taimiyah, ntar aku punya catatan lupa ya. Ya nanti teman-teman silakan ya menikmatinya. Kelanjutannya Ibnu Taimiyah itu adalah Ibnu Khaldun, yaitu meninggal di 1406, tentang ilmu pengetahuan dan berbagai jenisnya, tentang pengajaran serta metode dan aspek-aspeknya. Nah, ini lebih detail lagi. Ibnu Khaldun kan saya pernah bahas juga kayaknya di buku ya, catatan perjalanan Ibnu Khaldun. Dia ini seorang yang luar biasa ilmuwan, tapi juga menjabat beberapa jabatan penting di beberapa pemerintahan. Dia pernah sempat menjadi hakim dan sebagainya, dan dia merangkum tulisan-tulisannya dalam banyak kitab dan sangat representatif ya. Oh ya, Ibnu Khaldun kan Muqaddimah ya. Terus kitab Muqaddimah yang menjadi rujukan sampai sekarang, katanya para mahasiswa sosial politik ikut
diwajibkan untuk katanya, saya juga belum pernah kuliah di situ, mengkonsumsi pikiran-pikiran Ibnu Khaldun. Karena dasar pengetahuan ilmu sosialnya luar biasa, sosial politiknya. Nah kemudian dua yang terakhir, ini yang tadi saya singgung di awal, yaitu ada Al-Afghani, itu meninggal 1897 Masehi. Di sini diberikan judul Masa Lalu Umat dan Masa Kininya serta Pengobatan bagi Penyakit-Penyakitnya. Dan muridnya, yang ke-10 dan muridnya Muhammad Abduh, meninggal dari 1845 sampai meninggal 1905. Ini tentang Muqaddimah ilmu Tauhid Muhammad Abduh. Dan ini kedua inilah yang seringkali dinisbatkan oleh banyak penulis sebagai penulis kontemporer yang sekarang ya, sebagai bapak modernisme Islam. Cuman yang menyedihkan itu sebenarnya kan tadi itu ada cara pandang di kalangan kita yang menganggap modernisme Islam ini dekat dengan liberalisme. Tadi rancu ya sebenarnya ini rancu kerancuan berpikir kita ya. Terus akhirnya memberikan jarak. Hati-hati nih, bahaya nih kalau di Indonesia kan terkenal Islam liberal gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya pikiran-pikiran kalau mau baca detail tentang pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh, sebenarnya justru ini malah berangkat dari sinilah kita mengembangkan cara berpikir ya, sehingga keyakinan kita dan kita tumbuh gitu. Jadi peradaban Islam itu kan harus tumbuh, harus ketemu titik ini. Dan kalau baca ulang sejarah, kapan peradaban Islam memimpin dunia? Justru pas saat pintu ijtihad dibuka, saat pemikiran itu dibuka. Nah ini di buku ini juga disampaikan pentingnya ijtihad. Ijtihad itu, ini buat kalian teman-teman yang mungkin enggak dari latar belakang terminologi Muslim Islam ya. Ijtihad itu kan jadi cara berpikir kita melakukan ikhtiar untuk berpikir bersungguh-sungguh atas sesuatu gitu. Jadi di luar nas Al-Quran, hadis ya, ada juga ijma ulama, lalu ada ijtihad. Ijtihad itu cara berpikir. Nah pintu ijtihad ini sebenarnya dibuka lebar ya, karena bahkan kalau ada hadis yang populer itu kan menyebutkan bahwa nggak akan salah gitu. Jadi selalu ada kebaikan pada ijtihad. Kalaupun dia salah, dia dapat 1 poin, 1 pahala karena dia berusaha. Kalau benar, dia dapat 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya berijtihad. Hadis itu kalau mau diresapi kan sebenarnya kenapa kita harus takut-takut mengembara dalam pikiran kita untuk menemukan pencerahan ya, atas itu. Jadi saya pikir itu ya, Khazanah Intelektual Islam ini menjadi buku yang seru ya, pantas untuk diulang-ulang lagi. Buku yang udah lama ya, terbit di 1984, namun sekarang masih diterbitkan ulang dan saya pikir masih sangat relevan ya. Teman-teman bisa menikmatinya, bahkan untuk anak-anak yang masih baru belajar mungkin ingin mengenal tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Buku ini menyampaikan 10 paling tidak 10 tokoh ya, dari Al-Kindi, Al-Ash'ari, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Jadi 10 tokoh yang sangat mewakili di zamannya. Dengan kita bahas begini, insya Allah akan lagi muncul tokoh-tokoh pemikir Islam baru dan di era kini, dan itu bisa menjadi pencerah, kalau kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, mencerahkan kembali peradaban keilmuan Islam. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.